Kalau mendengar kata Blok M, apa yang biasanya terbesit di pikiran kita? Tempat nongkrong, pusat belanja, atau titik pertemuan yang sudah terasa akrab? Bagi banyak orang, Blok M adalah ruang transit sekaligus tujuan. Tempat anak muda bertemu, pekerja kota mampir, dan aktivitas perkotaan yang terus bergerak. Akses mudah melalui MRT, Transjakarta, atau jalur pejalan kaki menjadikannya salah satu simpul penting di Jakarta Selatan. Namun, Blok M bukan hanya tentang keramaian dan gaya hidup. Di tengah ritme kota yang cepat, ada kebutuhan untuk berhenti sejenak, bukan untuk menjauh dari dunia, melainkan untuk menata pikiran dan menjaga arah. Dan di Blok M, ruang itu juga ada. Hidup berdampingan dengan keramaian kota. Masjid Nurul Iman. Ia adalah bagian dari sejarah Blok M. Ruang spiritual yang sejak lama menjadi tempat belajar, bertanya, dan bertumbuh. Dibangun di lantai teratas Mall Blok M Square dan diresmikan pada 22 Januari 2012, Masjid Nurul Iman hadir berdampingan dengan perubahan zaman. Mulai dari ekonomi, budaya, dan pergerakan manusia, Blok M tumbuh sebagai simpul bagi ketiganya. Lalu, apa yang membuat masjid ini tetap hidup di tengah kawasan yang tak pernah benar-benar berhenti? Tim Resonansi kali ini akan mengulik langsung profil Masjid Nurul Iman. Mulai dari sejarah sampai keunikannya sebagai masjid terbesar di atas mall di Indonesia. Masjid Nurul Iman lebih dari tempat untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Tetapi, ia dirancang dan dihidupkan sebagai ruang bersama untuk duduk mendengar dan berdiskusi. Masjid Nurul Iman ini alhamdulillah Allah mudahkan setiap hari kita ada kajian, terutama di ba'da sholat asar dan sholat maghrib. Kemudian di weekend ya, hari Sabtu dan Ahad, itu kajian sudah mulai dari waktu duha. Waktu duha, sesi pertama, sesi keduanya waktu ba'da sholat zuhur, sesi ketiganya ba'da sholat asar, dan sesi keempatnya ba'da sholat maghrib. Yang semuanya itu kita adakan secara rutin dan bertahap sampai selesai kitab-kitab yang kita bahas. Kajian yang paling ramai itu setiap hari Sabtu, dimulai pukul 17 atau pukul 5 sore sampai sholat Isya. Itu yang paling ramai setiap hari Sabtu. Jemaah yang paling datang itu di sini ada Gen Z, ada juga yang di atasnya tersebut, pemuda-pemuda dan sampai ke orang-orang tua yang mereka datang dari seluruh penjuru di Jabodetabek menuju ke Masjid Nurul Iman ini. Dengan daya tampung hingga 14.000 jamaah, masjid ini menjadi salah satu ruang ibadah terbesar di kawasan selatan Jakarta. Kubah dan pilar-pilarnya mengadopsi gaya arsitektur Masjid Nabawi di Madinah. Diperkaya dengan ornamen khas Timur Tengah, menciptakan suasana yang tenang, luas, dan khusyuk seakan memberi jeda dari padatnya ritme kota. Hal menarik lainnya dari Masjid Nurul Iman ini adalah terdapat miniatur Ka'bah di pelataran masjidnya, sebuah simbol yang sering digunakan sebagai sarana manasik haji, tempat jamaah belajar dan memahami rangkaian ibadah sebelum benar-benar menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Di sini, kajian berlangsung nyaris setiap hari dengan tema yang beragam, mulai dari fikih, akhlak, hingga persoalan hidup sehari-hari di kota besar. Bahkan, Masjid Nurul Iman juga rutin menghadirkan ustadz dan tokoh Islam kenamaan tanah air, menjadikannya ruang dialog keagamaan yang hidup dan relevan. Diskusi keislaman terbuka lebar untuk seluruh jamaah yang datang dari berbagai latar, menjadikan Masjid Nurul Iman sebagai pusat aktivitas umat di tengah kota yang terus bergerak. Di masjid mall terbesar di Indonesia ya, ini memberikan warna ya buat bagi anak muda yang
setiap Sabtu tuh ngumpul di sini buat kajian, ya. Pertama mungkin kalau dari Blok M-nya dia ramah untuk pedestrian, pejalan kaki, terus banyak juga moda transportasi yang tersedia di sini. Terus apalagi ya? Ada tambahan? Karena lokasi masjidnya kali ya. Mungkin ini salah satu lokasi masjid yang ada di dalam masjid juga, yang mungkin juga lumayan cukup besar kalau dibandingkan masjid-masjid lain di dalam mall yang lain gitu. Islam dibahas bukan sebagai konsep yang jauh, tetapi sebagai pegangan untuk menjalani realitas. Kehadiran bulan suci Ramadan memperkuat makna di balik ibadah seorang muslim. Karena lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, ibadah puasa merupakan momen refleksi diri. Jamaah hadir memenuhi masjid untuk saling berbagi serta menjaga tali silaturahmi demi menjaga ikatan sesama manusia ataupun dengan Tuhannya. Masjid hidup karena jamaahnya, bukan hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga ruang perjumpaan, tempat nilai, manusia, dan kota saling bertemu. Di Masjid Nurul Iman, perbedaan latar bukanlah penghalang, melainkan sebuah kekuatan. Di tengah hiruk-pikuk Blok M, Masjid Nurul Iman berdiri sebagai pengingat bahwa iman bukan menjauhkan manusia dari dunia, tetapi memperkuat langkah agar tetap teguh berjalan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bahagia sekali sahabat Resonansi Ramadan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di bulan Ramadan. Kita sejenak merenung, menyiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Dunia terus berjalan. Anak-anak muda kita kumpul, menyatu dalam diskusi yang luar biasa menarik. Kadang ekonomi, kadang sosial, kadang politik, kadang kota yang kena banjir, ada yang macet, tapi anak-anak muda kita punya semangat untuk bersama-sama diskusi dan mencari jalan terbaik dalam kehidupan kita. Di Blok M Square contohnya, di sosial media, kadang-kadang di kendaraan umum, ada dua yang muncul. Mulai dari keresahan, mulai dari masa depan, tapi juga mulai pertanyaan eksistensial tentang apa tujuan dari hidup. Izinkan saya membahas tentang bagaimana keseimbangan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, bahwa kita umat Islam itu adalah umat yang wasaton, yang pertengahan, yang seimbang, bukan cuma urusan fisik tapi juga urusan moral atau urusan hati, bukan cuma urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Sahabat Resonansi Ramadan, Islam agama yang seimbang. Dia tidak menjauh dari masalah, tidak meninggalkan zamannya, tapi juga tidak larut tanpa arah. Justru Islam memberi arah yang jelas dan tegas. Sebelum kita menghadapi segala ombak, tantangan, gelombang di dunia masalah ini, kita
harus selalu memiliki ikatan yang kuat dengan masjid. Masjid Nurul Iman ini istimewa. Ia berdiri di tengah keramaian. Tidak jauh dari denyut kehidupan. Kiri kanannya hilir mudik, bahkan banyak sekali anak muda, pegawai kantoran hadir di tengah-tengah Masjid Nurul Iman. Dan masjid itu tempat kita meluruskan niat, menguatkan iman. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan dalam sabdanya, tempat yang paling dicintai Allah di bumi adalah masjid, masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Datang ke masjid bukan sekedar kita melarikan diri, tetapi justru masjid tempat kita mengambil bekalan, mengambil ilmu, mengambil iman, mengambil saripati kehidupan kita. Yang paling penting untuk kita dan anak-anak muda khususnya, karena usia belia itu usia di mana semua keinginan, semua hawa nafsu, semua harapan betul-betul kita sedang dalam top performance. Dan karena itu di masa mudalah justru iman harus jadi landasan, harus jadi pegangan. Dan mari kita ingat satu hal, bukan zamannya yang salah, tetapi bagaimana kita menjaga arah di tengah hiruk pikuk kehidupan, di tengah segala macam masalah. Semoga Ramadan kali ini menjadi kesempatan kita untuk memperkuat nilai-nilai dalam diri kita, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akhlak kita semua serta meneguhkan peran kita sebagai muslim agar bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Juga bagi lingkungan, bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan.